Ngeblak, gue sih bukan sombong ya. Nih, gua sih kalau buat sedekah nih, tuh lihat, ini tromol juhur. Gue mau nanya nih, sebenarnya kita boleh apa nggak sih Blak sedekah pamer-pamer gini Blak ya? Ya sebenarnya masih Bang, boleh-boleh aja Bang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata baik itu lebih baik daripada sedekah diiringi dengan cercaan, hinaan. Contoh cercaan, hinaan itu gimana tuh? Diungkit kayak gitu. Bapak Nurul udah 2.500.000. Bapak Nurul, Masya Allah banyak. Iya, Bapak Wira, alhamdulillah, Masya Allah nih. Ya. Wira yang juragan kambing itu tuh belakang situ. Iya. Orang selatan situ. Oh iya. Bapak Ubay 100.000, dia masih mending ya. Bapak Ubay yang sewa-sewain sound system tuh. Iya. Yang rumahnya dekat turunan ya? Oh iya benar tahu. Ini Bang, emang kelakuan dari dulu. Siapa itu? Bapak Inu. Wah, dikit banget. Berapa Blak? Emang rada tuh dia susah banget itu. Berapa dia sedekahnya? 50.000? Iya, wacap. Kemarin pada 100 ya kan. Nih Blak, gue sih bukan sombong ya. Iya, Bang, halo. Nih, gua sih kalau buat sedekah nih, lo lihat. Ini tromol juhur. Nggak sombong. Ini tromol asar. Ini tromol maghrib. Iya. Sisanya isya. Ya. Ini kalau mau sedekah begini Blak gitu. Lo ijung lah duit lo. Iya. Tadi ada yang jatuh nggak tuh? Ada, Blak, gue mau nanya nih. Apa Bang? Sebenarnya kita boleh apa nggak sih Blak sedekah pamer-pamer gini Blak ya? Ya sebenarnya masih Bang, boleh-boleh aja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cablak, Ya, kembali ke habitat. Ya, Itu kursinya guru. Cablak kembali ke habitat, Masya Allah. Sehat guru ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Guru, Ribut-ribut sore apa lagi nih? ini guru si Cablak sama saya tadi lagi nulisin orang-orang donatur yang sedekah. Tadi salah satunya nih guru, saya. Udah saya. Saya nih guru ya, bukan pamer nih guru. Bukan pamer, cuman Bukan ria pamer, doang, cuman nih. ria doang ya. Tromol juhur, tromol asar, tromol maghrib, sisanya buat isya guru. Bukan pamer nih guru. Buat besok nggak ada lagi? Buat besok ya. Udah habis Tat. Dia warna ini juga. Yang penting kan kelihatan. Lu. Ya Allah, guru. Nih mungkin saya dan sahabat-sahabat ngaso. Saya buka acara dulu guru ya. Buka. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dimanapun berada. Jumpa lagi dengan guru kita Ustadz Afif dan sahabat saya Cablak. Tema kita hari ini adalah boleh atau enggak sih pamer sedekah? Mau tahu gimana jawabannya dengan ilmunya? Nih, ada di samping saya nih guru kita tercinta nih. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masuk dengan pertanyaan Ustadz. Sebenarnya di dalam Islam itu sedekah itu boleh dipamerin atau disembunyiin sih Ustadz? Silakan ilmunya guru. Baik, yang namanya dipamerin nggak boleh ya. Kalau bang pamer, sedekah pamer ya nggak boleh. Oh sedekah. Tapi kalau emang harus diperlihatkan, boleh-boleh aja. Mungkin kalau nggak diperlihatkan, khawatir. Kita nitipnya ke Cablak berapa karena disembunyiin, jadi berubah. Nah, iya. Itu menghindari namanya Bang. Untuk menghindari. Jadi boleh-boleh aja. Tumben pinter loh. Udah bisa dari sononya Bang. Udah, simak lagi ini ilmunya nih. Ya. Lanjut guru. Jadi boleh-boleh aja diperlihatkan kalau emang satu tujuannya untuk bukti ya. Bukti. Kadang ada orang yang sedekah berapa nih? Ini dikasih lihat misalnya 15 juta dari ini. Ya itu sebagai bukti untuk penyerahan bisa jadi. Biar bukti amanah ini loh amanatnya udah disampaikan. Ini penerimanya. Jadi hal tersebut ya boleh-boleh aja.
Cuman ada yang prioritas, ya, ada yang prioritas, ada yang lebih utama lagi. Tentunya sedekah yang dirahasiakan. Sedekah yang dirahasiakan. Kalau dari sedekah yang diperlihatkan, sahabat pun juga ada yang memperlihatkan sedekahnya, terang-terangan. Gitu. Ya, terang-terangan. Sayyidina Utsman bin Affan itu pernah ngebayarin sumur punya orang Yahudi. Di Madinah saat itu keadaan paceklik, panas, air terbatas, sehingga muslimin yang butuh air harus datang ke sumur Yahudi tersebut. Beli air. Airnya beli. Airnya dibeli. Nah, Rasulullah SAW ngasih pengumuman, siapa yang bisa ngebayarin sumur Yahudi ini? Sumber mata airnya guru ya. Ganjarannya surga. Utsman, aneh ya Rasulullah. Ini kan berarti terang-terangan. Terang-terangan dilihat sama sahabat-sahabat yang lain juga. Ditonton yang lain juga. Aneh ya Rasulullah, aneh yang makan bayarin. Akhirnya nego lah sama orang Yahudi tersebut. Kata orang Yahudi tersebut, mau dibayarin mahal. Berapa lah nominalnya? Sekian dinar lah. Terus kata orang Yahudi tersebut, ini harta satu-satunya aneh kalau aneh jual. Kalau aneh jual, aneh nggak punya harta lagi. Aneh nggak punya keuangan lagi, gimana? Nah, tapi Sayyidina Utsman tetap tertarik dengan janji Rasulullah yang bakalan dapat surga. Enggak, aneh mau bayarin. Berapa ente mau? Kata orang Yahudi tersebut, ya udah, aneh bayarin. Ente bayarin 1 hari buat kaum muslimin, 1 hari buat aneh jualan. Jadi sumurnya ini nggak dijual total. 1 hari boleh kaum muslimin ngambil bebas, 1 hari aneh jualan. Udah dibayar. Duitnya Sayyidina Utsman nggak apa-apa, udah dibayarin dengan harga yang nominal mahal. Karena pengen ngincer janji surganya Rasulullah. Terang-terangan itu. Nah, berarti sahabat Nabi juga pernah melakukan sedekah terang-terangan. Sedekah terang-terangan dan diketahui oleh semuanya. Berjalan waktu, ternyata Yahudi ini malah rugi juga. Karena kan dia biasanya jualan di hari kedua, kaum muslimin ngapain hari kedua beli? Nunggu besok aja gratis. Nunggu besok aja gratisan. Nah, udah jadi punya Sayyidina Utsman. Ya udah, akhirnya datang lagi nih orang Yahudi. Aneh rugi. Aneh rugi, aneh jual juga deh hari aneh coba tuh. Liciknya dia. Liciknya. Dia bilang, udah aneh jual juga deh jatuh 1 hari. Harganya sama kayak kemarin. Coba itu. 2 kali lipat tuh harga tuh sumur. Iya, jadi dibayar harga mahal. Bi'ru rumah. Bi'ru rumah dibayarin oleh Sayyidina Utsman, diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ria nggak itu? Pamer nggak itu? Kita yakinin sekelas Sayyidina Utsman bukan modelan kita. Yang modus-modus. Beliau mah yakin tulus. Jadi kesimpulannya, bukan kesimpulan ya, bisa dibilang kita tarik benang merahnya, penebalannya. Tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirk. Meninggalkan amalan karena takut penilaian orang itu riya. Misalnya, gue nggak jadi sedekah, kalau gue sedekah ntar takut riya gue, takut sombong, takut ini, takut penilaian kayak begitu, itulah riya. Gak jadi beramal. Nggak jadi beramal karena takut penilaian orang. Penilaian orang, manusia ya guru. Nah, itu riya itu. Wal amal li ajlin nas, tapi kalau beramal tujuannya karena manusia, syirkun, itu bentuk kemusyrikan. Bentuk kemusyrikan. Karena amal kita nih semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhlas mana? Ikhlas terbebas dari keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ane infak karena Allah Subhanahu wa taala. Ana infak fi sabilillah. Ana sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dan enggak ada orang. Ada orang dan enggak ada orang. Itu jangan lagi tunggu pantauan orang, enggak usah. Udah, ana bismillah, ana keluarin. Orang lihat enggak masalah. Orang lihat enggak ada masalah karena ana udah bismillahirrahmanirrahim niatin karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Tapi guru, jangan dikeluarin semua tuh guru ilmunya guru. Masya Allah, sahabat-sahabat ngasok masih penasaran kan? Banyak banget ilmu yang akan kita simak dari guru kita setelah yang satu ini. Assalamualaikum.
Assalamualaikum sahabat-sahabat Ngaso, masih balik lagi. Tadi terpotong sejenak Ustadz. Maklum, program kita ini banyak yang nonton Ustadz. Jadi ilmu. Ya, makanya iklan dempet banget Ustadz mau masuk. Produser sampai keder nih, mau taruh di mana nih iklan. Allah. Semua pada apresiasi sama sahabat saya ini Cablak nih. Masya Allah. Ya Blak ya. Jangan ngitung-ngitung duit mulu Ustadz. Tadi yang terpotong masalah sahabat pernah bersedekah terang-terangan. Apakah sahabat juga pernah bersedekah secara sembunyi, Ustaz? Nah, sedekah sembunyi juga menjadi anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pernah bersabda dalam hadisnya, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang bisa bernaung di hari kiamat. Allah. Jadi hari kiamat ini mungkin gambarannya gimana ya? Semua kepanasan bingung neduhnya kemana. Ya, matahari mendekat. Kalau kita sekarang kepanasan bisa neduh di mana? Di masjid, mobil. Nah, di hari kiamat nggak ada tempat teduhan kecuali tempat teduhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Nggak sembarangan orang bisa di situ. Salah satu yang bisa masuk di situ adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu. Artinya benar-benar dirahasiain. Ya, kalau kita mendengar cerita-cerita orang soleh Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah, cicit Rasulullah SAW, ya, potret yang bersedekah di malam hari. Dia bawa gandum keliling yang kekurangan, taruh bawa gandum. Nggak ketahuan itu. Nggak ketahuan siapa yang naruh. Malam-malam ya? Kalau sekarang kan harus pakai kamera. Iya. Harus kalau nggak ada fotonya, nggak ada dokumentasinya, gitu. Agak seru. Jadi kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin dia nggak ngeliat-liat kamera, justru malam lagi gelap, ditaruhin. Nggak ketahuan terkecuali ketika sudah wafat. Beliau udah wafat, udah nggak ada lagi yang nganterin gandum. Udah gitu pas yang mandiinnya di sini nemuin di badannya kayak bekas ngangkut barang lah di badannya itu. Berarti ketahuan ketika mayatnya dimandikan. Mayatnya dimandikan, nggak ada lagi nganterin gandum. Berarti yang sedekah Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu. Nah, itulah sedekahnya mereka. Ya, kita bisa ngukur sama diri kita gimana levelan sedekah kita. Ya mungkin pelan-pelan lah, belum bisa sampai totalitas menyembunyikan banget ya. Tapi suatu saat kita bisa menyembunyikan sedekah dan harus ya. Ada sebuah ungkapan, uktum hasanatak kama taktum sayyi'atak. Sembunyikan kebaikanmu, laksana kamu menyembunyikan keburukan. Kalau keburukan kita nggak mau orang lain tahu. Kadang tahu justru kalau bisa ya maaf kayak si Cablak tuh Ustaz. Ditutup-tutupin. Ini amal tulis ilmunya nih. Jadi lanjut guru. Berarti nggak boleh tangan kiri tahu, tangan kanan tahu gitu perumpamaan. Jadi sedekah itu ada levelannya. Levelan yang paling topnya salah satunya itu. Levelan paling topnya salah satunya sedekah yang benar-benar disembunyiin, diam. Tutup mulut udah. Pokoknya beres aja. Kadang kan orang ketika mengeluarkan sedekah, ketika yang menerima sedekahnya kadang suka malu. Ya dia jadi sungkan. Tapi kalau nggak ketahuan siapa aja yang ngasih kan, dia dengan happy-nya, dengan kayak misalnya kita punya temen gitu ya. Ini ketahuan nggak punya duit dia nih, bajunya gantung, ya bajunya lagi nyangkut ditaruhin di gantungan, kita taruhin duit gocap di situ. Ada duit ya, ternyata nyelip ya duit gua ada gocap gitu. Tapi kalau kita ngasih gocap gitu, dia kayak perasaan nggak enak, kemarin baru dikasih gocap. Ini jadi benar-benar sembunyi itu salah satu gitu. Iya. Atau kayak misalnya yang sembunyi-sembunyi teman kita jualan baju. Kita tahu harganya mah cuma 100.000, dia jual 150.000. Gue borong deh, punya lu 4 misalnya. Kan sebenarnya harganya 100.000, ya. Cuman dia jual 150.000 nih. 100.000 itu udah dapat untung sebenarnya. Tapi ini 150.000, nggak apa-apa. Ini niat sedekah. Sedekah ini dia lagi nggak sadar kalau dia ini ngebeli dagangan temennya. Plus ngebeli dagangan temennya, plus ada niatan sedekah. Sedekah tersembunyi. Sedekah tersembunyi. Ini yang luar biasa lah. Masya Allah. Ya. Begitu. Tapi juga jangan menafikan sedekah terang-terangan berarti sombong. Bukan berarti kayak gitu juga. Derajat aja. Makin disembunyiin makin afdol.
Ustaz, nah tadi terkait dengan terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Yang jadi pertanyaan saya, mungkin sahabat-sahabat ngaso di rumah juga punya pertanyaan sama. Bagaimana sedekah yang diungkit, Ustaz? Anda pernah punya contoh gini, ada beberapa salah satu donatur pernah nunjuk gini, itu pondok pesantren lantai 2 sampai 3-nya ana yang bangun. Nah, gitu. Terus ada juga yang bilang katanya, itu masjid apa namanya, granitnya semua ana yang kirim. Nah, bilang. Tapi waktu pelaksanaan kita nggak tahu. Tiba-tiba suatu hari ada ungkitan kayak gitu. Apakah itu menjadi nilai sedekah juga atau berkurang nilai sedekahnya? Silakan Ustaz ilmunya. Ya, itu yang bisa mengurangi keutamaan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Berkata baik itu lebih baik daripada sedekah diiringi dengan cercaan, hinaan. Contoh cercaan, hinaan itu gimana tuh? Diungkit kayak gitu. Lu belak kalau nggak gue kasih duit pas lagi itu lu nggak makan. Mungkin bisa jadi lu udah mati. Lu kalau nggak ada gue lu mati lu. Padahal zaman dulu ngasih, masya Allah begitu. Cuman sekarang diungkit-ungkit, kan sakitin perasaannya, menyakiti perasaannya. Makanya kata Allah, qaulun ma'ruf, berkata baik, lebih baik, masih lebih mending daripada sedekah, tapi diiringin dengan menyakiti orang yang menerima sedekah. Kayak contoh misalnya santunan yatim. Santunan yatim, oke, santunan yatim, masya Allah mulia, bagus. Nanti coba simbolis. Penyerahannya secara simbolis, cari yang anak yatim mukanya paling ngenes dah. Nah, ya Allah, ada biasa ada tuh. Panitia tuh nyarinya yang begitu-begitu tuh, Ustaz. Yang paling ngenes, paling kucel, paling kecil, kita foto bareng dah. Nah, itu sebenarnya nyakitin juga kayak gitu. Apalagi fotonya dipampang kemana-mana. Ya dia memang membutuhkan, tapi nggak begitu juga caranya, gitu. Nah, maka ya berkata baik lebih baik daripada sedekah diiringi dengan diungkit-ungkit. Ustaz, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya ini sebenarnya tentang pelaksanaan sedekahnya. Jadi ada tata cara yang menurut saya ini harus clear dulu nih biar nggak ada salah paham. Sebenarnya orang yang mau bersedekah dengan orang yang menerima sedekah, ini yang nyamperin orang yang mau bersedekah atau kita manggil orang yang mau kita sedekahin, Ustaz? Masya Allah. Tapi jangan dijawab dulu, Ustaz ya. Setelah yang satu ini teman-teman masih penasaran dengan ilmu guru kita? Masya Allah, jadi jelas nih kita tentang sedekah sembunyi-sembunyi dan sedekah terang-terangan. Masih bersama saya dan sahabat saya Cablak, jangan kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso dan sahabat saya yang paling teristimewa nih, Cablak bin Charles. Masya Allah, Cablak bin Charles. Puasa Blak hari ini Blak? Puasa dong Blak. Masya Allah, hari ini kita alhamdulillah Blak nambah ilmu lagi Blak, khususnya buat Anda dan Antum ya. Tentang kerahasiaan bagaimana sedekah yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tapi tadi dulu Blak, ilmunya belum selesai. Guru kita masih nerangin. Lanjutin aja Ustaz, bagaimana dengan yang tadi Ustaz? Ya, sebenarnya nggak ada aturan baku harus didatengin atau mendatangkan. Tapi yang paling bagus itu ada ungkapan al-haq bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebenaran jika tidak dengan pengaturan yang profesional akan dikalahkan dengan keburukan yang terstruktur. Nah, jadi kalau mau ngeluarin sedekah, coba atur gimana caranya. Kalau ente mau ngundang
fakir miskin datang ke suatu tempat, atur jangan sampai adanya antrian panjang, jangan sampai nanti ada korban desak-desakan, jangan sampai ada yang pingsan, karena biar bagaimanapun juga bukan berarti posisinya kita ini lebih baik, enggak juga, enggak juga, ya mereka fakir miskin itu yang bawain bekal kita di akhirat. Yang ngebawain bekal kita di akhirat. Harusnya yang berterima kasih siapa? Ya kita lah, yang dibawain bekalnya. Iya, bekal kita dibawain sama dia. Jadi, dan sebenarnya fakir miskin juga berterima kasih juga mengasih. Ngebantuin kehidupan dia di dunia. Jadi semua ada apa bahasanya? Simbiosis mutualisme ya. Kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, maka di sini harus ada tata kelola yang benar. Tata kelola yang benar. Tadi lagi kebaikan yang diatur secara profesional itu akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, kebaikan yang tidak profesional akan dikalahkan dengan keburukan. Dia niatnya mau berbuat baik, tapi karena nggak teratur, karena nggak profesional, akhirnya jadi tersangka. Kenapa jadi tersangka? Di tempatnya itu injek-injekan, sampai ada yang pingsan, sampai ada yang mati. Nah, itu kan salah siapa? Salah karena kebaikan, karena sedekahnya nggak profesional pengaturannya. Jadi ya bebas aja mau didatengin atau mendatangkan. Tapi yang garis bawahin di sini, kalau bisa kita ngelihat orang terdekat kita yang membutuhkan, jangan sampai dia minta. Disegerakan. Jangan sampai dia minta, gue minta duit dong, bener-bener buat makan besok, nggak ada sahur. Nah, sampai kayak begitu kita punya teman kerabat kayak begitu, ya Allah, dosa kita tuh luar biasa. Harusnya sebelum dia datang kita udah kasih, peka lah, peka. Begitu. Peka. Lu nggak peka sama gue. Lu buat sahur besok ada, Pelan? Peka. Buat sahur besok ada. Kalau emang ada, masukin aja saya. Kasihin Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, mungkin itu menjadi ilmu yang bertambah lagi dalam acara program Ngaso. Sebelum saya tutup, kita tunggu kesimpulan dari guru. Silakan guru, kesimpulan tentang sedekah itu, guru. Nah, sedekah lagi-lagi kita harus melibatkan hati. Lagi harus menghadirkan hati, niat ketulusan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia beramal pasti mengharapkan balasan. Tapi jangan terburu-buru mengharapkan balasan. Ada orang ngeluarin duit buru-buru ngarepin balasan, ya. Itu orang yang al-ajalah minasyaiton, terburu-buru dari setan. Ya, minta balasan, entar 100.000, baliknya 200.000, 300.000. Enggak kayak begitu. Hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ada tingkatan sedekah secara sembunyi itu jauh lebih utama. Ketimbang sedekah secara terang-terangan. Ya, gitu. Alhamdulillah, jadi paham kita ya, Brak, ya, tentang ilmu sedekah, ya. Nyari bukaan dulu. Dari tadi belum? Belum kan. Ya ampun. Agama dulu. Dikit lagi beduk. Oh ya Allah, agama sih agama. Makanya ini kita paham. Agama sih agama. Tengki kan dari pagi ini. Bisa diajak kerjasama. Iya, buruan cabut dah. Elah, gua pikir udah beres. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Ngaso, bertambah lagi ilmu kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan niat hati kita. Yang tadi guru kita bilang, sedekah terang-terangan atau sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Tapi balik lagi, utamakanlah sedekah yang sembunyi-sembunyi, karena di situ juga Allah punya rahasia. Jangan kemana-mana, masih berjumpa dengan saya pada episode selanjutnya. Kurang lebih kalau kata-kata saya ada yang salah, saya minta dibukakan pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.